Halo, selamat datang di episode pertama RTD Podcast dengan program Bincang Santuy. Nah, jadi di podcast RTD ini kita akan banyak membahas hal tentang real estate. Jadi baik itu tentang bisnisnya, baik itu tentang customernya, baik itu tentang tips-tips untuk menjadi pebisnis di bidang real estate, kisah-kisah inspiratif, bagaimana kisah sukses untuk menjadi developer yang memang benar-benar mumpuni di bidangnya. Di episode pertama ini kita akan membahas lebih dekat lagi tentang RTD Group itu bergerak di bidang apanya. Jadi siapa sih RTD Group ini? Jadi kita ambil judul untuk di episode pertama ini yaitu siapa sih RTD Group. Jadi langsung saja kita sudah kedatangan narasumber di sini. Mungkin hal yang pertama yaitu perkenalan dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu boleh nggak kita ini siapa ini di RTD ini? Jadi, halo kawan-kawan sobat RTD Group. Perkenalkan, nama saya Yoga Juniansa. Mungkin salah satu mahasiswa. Ya. Karena direksi kita ini salah satu dosen di satu universitas di Kota Palembang. Ya, di Kota Palembang. Nah, jadi saya Yoga Juniansa. Sekarang jabatan saya sebagai operational manager di perusahaan PT Rama Trimitra Development Group. Oke. Jadi sebenarnya kalau mengenai kisah kilas balik dari pribadi sendiri sih, sebenarnya kalau dari segi jurusan nggak masuk sebenarnya kalau kita masuk di bidang properti. Ya. Jadi sebelumnya kuliah kemarin di salah satu universitas di Palembang ini ngambil jurusan apa ini? Kalau jurusan sebenarnya jurusan perbankan syariah. Perbankan syariah. Iya. Tapi kemarin pada saat sempat ditempatkan di salah satu posisi masih berhubungan dengan perbankan. Oh, masih berhubungan di perbankan. Iya. Itu posisinya sebelumnya apa ini? Kalau sebelumnya kita di SR. Sebelumnya SR kita di administrasi. Administrasi. Oh, ya. Jadi HR baik di operational manager, baik itu di administrasi itu keterkaitannya masih berhubungan dengan pihak bank. Benar. Oke. Untuk di operational manager ini sendiri, apalagi yang tentang ibaratnya tuh yang berhubungan dengan RTD itu apa saja ya itu di operational manajernya? Di operational manajernya sendiri ya. Kalau secara gambaran umum sih sebenarnya operational manager itu dia yang bertanggung jawab seluruh kegiatan atau operasional yang ada di PT Rama Trimitra Development Group. Sebelum kita bahas ke operational manager ini sebenarnya bagusnya kita jelaskan dulu siapa sih sebenarnya RTD Group ini. RTD Group itu. Oke. Jadi RTD Group itu sebenarnya itu bergerak di bidang apa sebelumnya? Oke. Sebelumnya sebenarnya sih yang harus menjelaskan ini dari direksi langsung. Dari direksi langsung. Ya, Oke. Karena mungkin direksi ada bukan something. Mungkin nanti bakal dibuat sesi khusus lah. Sesi khusus untuk bincang-bincang santai bersama direksi. Ya. Tapi kalau secara gambaran umum sebenarnya RTD Group ini bergerak di bidang properti atau real estate. Kalau untuk umur RTD Group sebenarnya baru angka 4 tahun. 4 tahun? Iya. RTD Group ini berarti kalau kita ambil untuk sekarang di angka 4 tahun, berdirinya berarti 2020. Iya, di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Oke. Untuk proyek RTD sendiri ini gimana itu, Kak? Jadi misalkan proyek RTD ini sekarang ini udah di mana saja gitu kan. Jadi kan kita kalau kita bicara tentang siapa sih RTD itu, misalkan RTD itu kapasitasnya di mana segala macam, itu kan ranahnya direksi. Benar. Nanti kita ada episode tersendiri untuk berbincang lebih lanjut tentang RTD dengan direksi langsung. Nah, jadi untuk proyek kita ini ada di mana saja untuk proyek? Kalau untuk proyek sendiri sih kita kan awal mulanya di tahun 2020. Kalau di perbankan RTD Group ini terkenal dengan developer penyelamat. Itu artinya gimana itu? Ya, jadi malahan hampir 50% proyek yang pernah kita pegang itu proyek-proyek mangkrak. Mangkrak dari perbankan. Jadi ada developer atas nama A kerjasama dengan perbankan tapi nggak berjalan proyeknya, jadi kita ambil alih atau take over.
Nah, dari sanalah RTD Group mulai dikenal. Ya. Jadi bisa dibilang bahwa RT Group ini spesialis gitu. Nah, benar. spesialis take over. Spesialis take over. Berarti, tetapi dengan semacam itulah kita banyak belajar karena proyek-proyek yang bermasalah, bukan bermasalah sih, mungkin karena manajemennya kurang kuat. Mungkin belum klop. Alhamdulillahnya di RTD Group ini sudah klop. Nah, itulah kenapa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang pun RTD Group masih dibilang memproses untuk proyek-proyek yang mangkrak itu. Oke. Berarti alhamdulillah kalau bisa dihitung bisa jadi ada 4 sampai dengan 5 proyek RTD Group itu yang kita ambil alih dari developer lain. Dan itu semuanya sudah selesai? Sudah selesai dong. Sold out. Oke. Malahnya yang lebih bagusnya itu dari proyek A inilah kita bisa buka untuk proyek-proyek selanjutnya. Oke. Jadi untuk misalkan RTD ini dia itu grup atau perusahaan khusus untuk ibaratnya tuh untuk proyek-proyek yang mangkrak tadi. Sebenarnya kalau holding kita atas nama PT Rama Trimitra Development Group. Oke. Ya, sebenarnya awalnya nggak ada grupnya, cuman hanya sebatas RTD, Rama Trimitra Development. Kenapa banyak perusahaan? Itu karena pada saat take over proyek-proyek yang mangkrak itu masih mengatasnamakan untuk perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya. Itu ceritanya. Tapi kalau untuk holding kita masih tetap satu nama, RTD Group. RTD Group, Rama Trimitra Development. Jadi Kak Yoga sempat bilang bahwa tadinya yang paling penting itu manajemen. Benar. Sempat dilatih bahwa manajemen. Nah, jadi bisa dibilang manajemen RTD ini sudah klop kan tadi. Nah, dari struktur organisasinya sendiri bisa di-spill dong, Mbak. Bisa dong. Ya, setiap divisinya itu ada apa aja sih di RTD? Kalau direksi sering mengingatkan ya. Kalau di manajemen itu terbagi menjadi 3, ada namanya middle, ada namanya low, sama top. Nah, kalau top manajemen ini kita sebut sebagai Avenger-nya dari RTD Group. Kalau dari Avenger RTD Group ini terbagi jadi 5 divisi sebenarnya. 5 divisi. Yang pertama itu yang paling penting divisi marketing. Yang kedua ada divisi operasional. Yang ketiga ada divisi HRGA. Yang keempat ada divisi keuangan dan yang kelima ada divisi lapangan. Ya, itu bagian teknis. Untuk bagian teknis di lapangan. Tapi sebenarnya sih lebih bagusnya yang menjelaskan di bidang-bidang ini nanti ada orang-orangnya. Jadi ada sesi tersendiri mungkin di bidang operasional spill sedikit. Boleh. Tentang divisinya bergerak di bidang apa saja sih? Misalkan di operasional manager itu apakah administrasi termasuk di operasional atau operasional ini termasuk di legalitas dan lain-lain, itu gimana di operasionalnya sendiri nih? Kalau ruang lingkup secara menyeluruh itu wajib mengetahui proses produk yang ada di RTD Group. Kebetulan RTD Group ini masih bergerak di bidang perumahan subsidi. Jadi operational manager tuh harus mengetahui bagaimana proses produk yang berjalan di RTD Group. Baik itu dari sisi manajemen HRD ataupun yang berhubungan dengan SDM, itu diketahui oleh operasional. Terus yang berhubungan dengan keuangannya sudah pasti dong, operasional harus bisa mengetahui bidang keuangan. Karena kenapa? Keuangan inilah kita bisa mengatur untuk seluruhnya. Yang kedua, yang ketiga itu berhubungan dengan lapangan. Karena kenapa? Seluruh yang dikerjakan di lapangan itu harus memang sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang kita keluarkan dari operasional. Terus yang keempat itu berhubungan dengan marketing, penjualan. Kalau dengan penjualan sudah pasti, karena kenapa? Ujung tombak dari perusahaan ataupun ujung tombak dari seluruh itu sebenarnya penjualan. Bagaimana kita bisa memanage penjualan itu bisa di-create sehingga penjualan itu bisa terus berjalan. Terus yang kelima itu berhubungan dengan administrasi dan legalitas. Itu seluruhnya di bawah operasional. Tapi tupoksi khususnya lebih ke administrasi dan legalitas. Administrasi dan legalitas itu tupoksi khusus untuk di operasional. Untuk legalitas sendiri ini. Ya, legalitas sendiri ini untuk RTD Group ini gimana ini? Udah lengkap semua kah? Sudah dong, pastinya. Karena kenapa kita takut juga dong kalau kita proses perumahan tanpa legalitas yang jelas. Karena kenapa?
itu sebenarnya syarat awal bagaimana perbankan atau mitra kita bisa percaya dengan kita sebagai developer, sedangkan kita tidak bisa memberikan kepercayaan dengan cara bagaimana caranya proyek-proyek yang kita jalani ini seluruhnya sudah clear, baik itu dari sisi teknis di lapangan maupun dari sisi teknis di legalitasnya. Legalitas dan lain-lain. Berarti yang kita notice di sini yaitu kata kuncinya itu yaitu di trust. Ya, benar. Jadi yang dibentuk oleh RTD ini kepercayaan terhadap mitra-mitranya. Benar. Karena kalau bangun kepercayaan itu memang paling sulit. Dan lebih sulit itu bagaimana caranya menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu sendiri. Oke. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan pasti baik itu di bidang real estate atau di bidang yang lainnya itu pasti mempunyai tujuan. Benar. Tujuan perusahaan itu ingin kemana arahnya. Jadi tujuan ini pasti berkaitan dengan visi misi. Nah, untuk visi misi RTD ini sendiri arahnya ini kemana nih? Kalau visi misi RTD sebenarnya sejalan dengan visi misi pemerintah Indonesia. Visinya itu memberikan rumah layak huni untuk masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Karena alhamdulillah di tahun 2025 ini kita hanya bukan di Kota Palembang untuk perumahan kita sedang bergerak juga di luar kota, salah satunya di Kota Indralaya maupun di Kota Lubuk Linggau nantinya. Di Kota Lubuk Linggau? Ya. Doakan saja nanti. Doakan saja. Oke, itu visi misi. Kalau untuk misinya, yang pastinya harus sejalan dengan visi kita. Bagaimana kita memberikan perumahan layak huni. Misinya itu dengan cara memberikan kepercayaan bahwasannya RTD Group ini bisa membangun suatu perumahan ataupun produk yang memang berkualitas. Berkualitas. Inovasinya memang bagus dan dilandasi memang dengan kepercayaan dari konsumen-konsumen yang ada gitu. Jadi ada 3 kata kuncinya berarti kualitas, inovasi dan trust. Benar. Kembali lagi kita di trust berarti. Di trust. Benar. Untuk menjaga trust ini ya balik-balik lagi ke inovasi setiap manajemennya. Benar, itu. Berarti setiap SDM-nya di RTD ini memang harus berinovasi. Iya. Jadi saya pernah juga itu berbincang dengan salah satu teman lah. Jadi salah satu teman pernah bilang bahwasanya, ini sedikit sharing saja. Boleh. Sedikit sharing saja bahwasanya hampir 90% riset menyatakan bahwa ibarat mangkraknya perusahaan-perusahaan developer atau perusahaan-perusahaan lain itu tidak adanya inovasi. Benar. Tidak adanya inovasi. Benar. Kita bisa mengambil kesimpulan atau sedikit lah yang kita bisa ambil kesimpulan tentang inovasi ini, bahwasanya PT-PT lain yang sebelumnya itu ya tidak berinovasi. Benar. Karena sudah nyaman dengan inovasi yang ada. Itu karena beranggapan kita ini sudah dengan inovasi ini, karena inovasi ini penjualan bisa, tapi kita tidak bisa hanya sebatas inovasi yang mentok-mentok atau stuck di sana, stuck di sana saja. Kita harus bisa bagaimana meriset pasar sekarang ini, keinginan dari konsumen, perumahannya yang bagaimana, fasilitas yang bagaimana. Tapi kalau kita mentoknya di inovasi yang kita anggap sudah clear karena tidak ada komplain sama sekali, itu salah sebenarnya. Jadi bagaimana caranya pun dari manajemennya harus bisa selalu menginovasikan, baik itu dari divisi-divisi masing-masing. Iya, ngerti. Jadi makanya Kak Yoga tadi bilang bahwa struktur dari organisasi itu ya ada topnya tadi, yaitu Avenger-nya tadi, untuk memikirkan bagaimana inovasi itu produk yang akan dijual. Iya, terus berjalan katanya. Benar. Tadi sempat di-spill juga yang di Linggau. Jadi proyek kita ini bukan di area Palembang saja. Jelas dong. Jelas. Jadi kita ini beberapa kota ini, Kota Palembang. Yang dari 2020 sampai dengan sekarang yang pertama di Kota Palembang. Kota Palembang itu utama. Ya pasti dong. Yang kedua itu di Kota Banyuasin. Nggak terlalu jauh dari Palembang. Yang ketiga itu ada di Indralaya. Yang keempat doakan saja. Kalau memang jodoh di Linggau nanti. Di Lubuk Linggau. Oke. Berarti RTD Group ini sudah ranahnya itu bukan di Palembang saja, di luar kota sudah mulai berjalan ini. Malahan harapan kita proyek-proyek yang ada di RTD Group ini bukan hanya di Sumatera Selatan, bisa merebahkan sayapnya di kota-kota besar yang lainnya, gitu. Kalau bisa di kancah nasional kita.
Berarti dengan rancangan, jatuhnya dengan rancangan pemikiran yang sejauh itu, berarti otomatis achievement yang didapat RTD ini udah banyak dong pasti kan? Apalagi dari 2020 pasti banyak dong. Pasti banyak dong dari 2020, apalagi RTD ini kayak gue bilang tadi ya spesialis lah kita spesialis di rumah-rumah yang benar-benar perusahaan-perusahaan yang sudah mangkrak ya. Salah satunya penghargaan yang paling terbaru ini di tahun 2025 kita dapat penghargaan dari BTN Syariah itu salah satu perusahaan recovery atau penyelamat lah. Dari BTN Syariah langsung. Dari BTN Syariah langsung. Dari BTN Syariah kasih Palembang. Jadi memberikan penghargaan terhadap RTD Group bahwasanya perusahaan ini selalu menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang tidak selesai oleh developer yang sebelumnya. Gitu. Nah, tadi keren, sempat ditanya kan ada berapa visi misi, achievement. Nanti untuk kawan-kawan yang pengen lihat secara langsung, kita sudah menyediakan namanya company profile. Nanti bisa dicek di Instagram atau media sosial kita. Di sana sudah ada link dan lengkap, baik itu dari company profile, terus produk-produk kita, terus narah hubung, bisa ngehubungin siapa saja ataupun Google Maps, itu sudah lengkap di sana. Jadi bisa dicek nanti. Jadi kita nih berarti website ada? Oh, ada dong, ada. Instagram ada. Ada. Facebook? Seluruh media sosial, TikTok, YouTube ada semua. Ya. Jadi apa yang ingin kita ketahui tentang RTD itu lebih lengkapnya di mana? Di website, Instagram atau di mana ini? Sebenarnya lebih bagusnya ke website. Websitenya nanti dicantumkan di bawah berarti ya. Dicantumkan di bawah nanti. Untuk mungkin pertanyaan terakhir menutup pembahasan kita ini. Untuk sekarang ini RTD ini memang bergerak di subsidi saja atau ada arah mau komersil ini? Sebenarnya secara tidak langsung kita pengennya tuh seluruh lini perumahan kita masuk semua, baik itu dari komersil nanti subsidi, malahan ada rencana dari pemerintahan bakal ngebuat rumah desa, malahan sudah sampai dengan sekarang manajemen sudah membahas bagaimana caranya kita juga bisa berkecimpung di rumah desa nanti. Kalau di rumah komersil sendiri, alhamdulillah sampai dengan 2025 ini sudah ada 3 sebenarnya proyek yang bakal kita rencanakan untuk jadi perumahan komersil. Di mana saja nih? Boleh di-spill? Yang pertama itu ada di Tegal Binangun. Tegal Binangun itu Tegal Binangun. Yang kedua itu ada di daerah mana ya? Sukamaju. Ya, Sukamaju. Oke. Berarti arah kuburan Cina. Ya. Benar. Arah kuburan Cina. Benar. Yang ketiga itu nanti rencana di Tanjung Barangan. Di Tanjung Barangan ini banyak nih proyek komersil yang sudah berjalan. Karena lihat potensi yang besar-besar itulah kita buka juga proyek di daerah sana. Tanjung Barangan. Oke. Jadi ini berarti arahnya sudah mau ke komersil ini. Pasti. Untuk di rumah subsidi sendiri, dari RTD sendiri ini, dari RTD sendiri sudut pandangnya tentang perumahan subsidi ini, manfaatnya tentang perumahan subsidi ini terhadap masyarakat itu gimana ini dari RTD? Sebenarnya kan sejalan dengan pemerintahan, perumahan subsidi ini kan memang diperuntukkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, karena memang di rumah subsidi ini ada ketentuan-ketentuan yang memang mengikat. Ya, salah satu contohnya perumahan subsidi ini hanya bisa diambil dengan batas gaji untuk yang sudah menikah itu 8 juta, yang single itu 7 juta. Jadi untuk gaji yang lebih dari sana tidak bisa lagi ambil rumah subsidi. Tadi yang dipertanyakan bagaimana efek terhadap masyarakat sekitar. Yang pastinya sih dari RTD Group dengan adanya program dari pemerintahan ini cukup sangat membantu untuk masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni. Dengan adanya program dari pemerintahan dan diulur ke tangan melalui RTD Group sudah sangat membantu untuk masyarakat untuk rumah layak huni, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya rumah subsidi juga pun kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaan suatu keluarga saat memiliki suatu rumah hunian. Karena kenapa? Harapan kita dengan kita membangun rumah, kita juga sudah membangun rasa cinta, rasa kasih sayang, dan harapan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai rumah dan mempunyai rumah. Itu sudah pastinya. Yang ketiganya, dengan adanya RTD Group hadir dengan perumahan subsidi, membangun kepercayaan terhadap masyarakat bahwasannya tidak perlu
mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan rumah. Tapi dengan adanya rumah subsidi ini ya sudah bisa mengambil rumah dengan keterbatasan yang ada gitu. Berarti banyak sekali dong. Berarti banyak sekali manfaat, efek samping lah jadinya kita bilang kan, efek-efek untuk masyarakat sekitar. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwasannya efeknya untuk masyarakat yang MBR tadi ya, masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi ini tergolong mudah berarti. Benar. Asal dengan catatan mereka tadi mempunyai apa tadi, slip gaji ya? Mempunyai slip gaji. Belum kita jelaskan. Belum kita jelaskan. Jadi penghasilannya tadi gimana? Sebenarnya syarat paling utama yang pertama itu kawan-kawan konsumen harus bebas dari BI checking. BI checking. Ya. Jadi kan kebanyakan kawan-kawan sekarang karena sudah dipermudah bagaimana cara mendapatkan pembiayaan baik itu dari aplikasi A, B, C, D, terkadang suka lalai terhadap pinjaman tersebut. Nah, ini kebanyakan kejadian konsumen kita banyak nggak bisa ngambil perumahan gara-gara dia slipnya call 5 50.000 WO juga atau hapus buku. Nah, yang pertama itu BI checking. Yang kedua itu untuk KTP-nya harus dipastikan datanya memang benar. Jadi KTP data pribadi. Yang kedua itu data pekerjaan. Data pekerjaan itu berhubungan dengan SK kerja, slip gaji maupun transfer gaji nanti di mana RK, rekening korannya. Rekening koran ya. Itu yang paling penting. Kalaupun sisanya nanti bisa dibantu oleh tim marketing kita. Ya. Oke. Berarti kitanya harus ngobrol juga dengan manajer marketing. Pasti dong. Tentang tips-tips dan lain-lainnya perihal bagaimana sih untuk mendapatkan rumah subsidi itu sendiri. Mungkin nanti ada tips dan trik lah bagaimana berkas kita bisa langsung ACC oleh pihak bank. Pastinya kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk proyek kita sekarang ini misalkan yang dari mangkrak dan lain-lain yang sudah diselamatkan, jatuhnya kan katanya diselamatkan oleh RTD Group ini, bagaimana itu respon masyarakatnya? Apakah berterima kasih atau gimana? Sebenarnya respon masyarakat di sekitar. Sebenarnya lebih berdampak terhadap respon mitra. Ya, yang pastinya mitra perbankan. Kalau respon dari masyarakat karena dengan adanya RTD Group memberikan suatu kepercayaan baru terhadap masyarakat, mereka cukup terbantu ya, apalagi dengan konsumen yang sudah ngambil di perumahan itu dan proyek itu tidak berjalan, pastinya sepi dong perumahan. Dengan adanya RTD Group take over atau mengambil alih, lingkungan itu jadi ramai. Yang kedua itu dari segi mitra khususnya mitra perbankan lebih percaya bahwasannya jangankan proyek mangkrak, proyek baru aja pasti langsung habis. Berarti yang paling penting itu tadi ya, trust tadi, kembali lagi ke trust, kepercayaan. Memang kepercayaan yang harus kita pegang utuh untuk kepercayaan. Tadi kan sebenarnya yang terakhir ya, tapi ini nambah lagi satu lagi untuk yang terakhir. Untuk proyek sendiri yang sekarang lagi berjalan di RTD Group ini di mana saja itu, Pak? Kalau proyek kita ada untuk sementara yang sedang berjalan, ini ada 3 lokasi. Yang pertama itu di daerah Gandus. Daerah Gandus itu kita ada 5 proyek yang sedang berjalan. 5 proyek? Ya, ada proyek perumahan Alam Hijau. Gandus Raya itu ada di sekitar Gandus Raya kami sebutnya, itu ada proyek Taman Asri Gandus 2 tahap 3, 4, TAG Signature tahap 2B. Jadi satu lingkungan itu ada 5. Terus ada lagi proyek di daerah Talang Jambi dekat bandara berarti ini. Ya, maupun daerah di Talang Mututu ada juga kita proyek di sana. Dan ada proyek lagi itu di Merah Mata. Nama perumahannya The Green Village. Ya, sekarang mungkin yang lagi digarap itu proyek di Indralaya. Mungkin sudah mulai penjualan sekarang ini. Nama perumahannya Grand Atmar Indralaya. Nggak jauh dari Unsri Indralaya. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton, yang masih kuliah ataupun mau kuliah di dekat-dekat Unsri Indralaya, kita ada perumahan. Jadi daripada ngekos, mending kita ngambil perumahan. Tapi bukan atas nama mahasiswa, atas nama data orang tuanya. Data orang tuanya bekerja sebagai apa dan iya, benar. Daripada ngekos ya. Karena kan sebagai investasi ke depannya kita dong. Benar. Oke. Untuk unit sendiri
sisanya berapa sekarang? Kalau kayak tadi kan banyak nih proyek, ada di Gandus, ada di Gandus Raya. Kalau total unitnya sudah selesai itu mungkin 2000 unit. 2000 unit yang sudah yang ready juga pun hampir 2000. Nah, jadi potensinya masih besar. Jadi kawan-kawan jangan takut dong kalau mau ngambil di perumahan RTD Group nanti takut kehabisan unit. Kita aman. Aman. Hampir 2000 sekarang. Hampir 2000. Masya Allah, 2000 unit. Iya. 2000 unit. Berarti tadi kan disebutkan kan di Gandus Raya tadi kan ada Taman Asri Gandus 2 tahap 3, tahap 4. Berarti sebelumnya itu ada tahap 2 dong, ada tahap 2. Ada tahap 1 berarti. Benar. Malahan Taman Asri Gandus itu kenapa kita bisa buka proyek sana gara-gara kita take over perumahan namanya Taman Asri Gandus 2. Itu proyek mangkrak itu. Proyek mangkrak. Karena ada potensi besar di sana, kita take over. Alhamdulillahnya nggak sampai 1 tahun selesai proyek itu. Total unit, ya total cuma sedikit sih, cuman ada 130 unit. Ya. Belum hampir 1 tahun habis. Kita buka lagi di tahap 2. Tahap 2 itu nggak sampai 1 tahun juga, mungkin 9-10 bulan habis juga. Berapa unit itu? 267 unit. 267 unit. Iya. Sampai dengan sekarang kita buka sampai dengan tahap 4. Oke. Sebenarnya banyak sekali nih pasti yang belum di-spill ini tentang RTD kan. Benar. Jadi mungkin keterbatasan waktu kita karena Kak Yoga sendiri mungkin sudah ini ada kesibukan lain kan, pasti kan ada kesibukan lain dan lain-lain. Mungkin pada teman-teman sekalian, sahabat atau penonton dari RTD Podcast ini, untuk kali ini kita cukupkan dulu di sini membahas tentang siapa itu RTD. Nanti kita lanjut lagi. Siapa itu RTD itu, kita ngobrol dengan direksinya tentang tips-tips bagaimana untuk mendapatkan rumah subsidi dan lain-lain. Nanti kita ngobrol dengan manajer marketingnya tentang kisah-kisah inspiratif. Kita nanti ngobrol lagi dengan direksinya lagi bagaimana mereka sukses dan lain-lain. Untuk itu terima kasih Kak Yoga sudah menyempatkan waktunya yaitu di RTD Podcast ya, program kita Bincang Santuy ini. Oke, thank you. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.